Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nama saya Nur Azijah. Nama saya Desi Jalianti. Nama saya Delia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami selama ini tentang negara maju dan berkembang di benua Australia. Di sini ada peta benua Australia, ada Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales. Dan selanjutnya, di bagian selanjutnya ada negara maju dan berkembang, ada negara maju Selandia Baru dan negara Australia, juga negara berkembang ada negara Nauru, negara Samoa, negara Solomon, Tuvalu dan Marshall. Ada negara maju, syarat-syaratnya yaitu pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik dan terjamin, teknologi juga pendapatan per kapita. Negara berkembang di Australia yaitu tingkat pendidikan masih rendah, tingkat penghasilan masih rendah, pendapatan per kapita rendah, tingkat kesehatan masih rendah, sistem perekonomian masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional, angka pengangguran yang tinggi, kesempatan kerja yang minim. Saya akan menjelaskan negara maju di Australia dari tingkat pendidikan. Pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga year 6 atau 7. Setelah itu, pendidikan berlanjut ke sekolah menengah selama 3-4 tahun. Mulai dari year 7 atau 8 hingga year 10. Perlu diketahui Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Kedua, tingkat kesehatan. Layanan perawatan kesehatan di Australia didanai oleh pemerintah Australia dan asuransi kesehatan swasta. Sistem perawatan kesehatan umum Australia disebut Medicare. Medicare pendidikan layanan kesehatan untuk penduduk Australia secara gratis atau dengan biaya lebih murah, dibayar dari pajak yang dibayarkan oleh setiap orang Australia. Medicare tercakup banyak perawatan penting, tetapi tidak semuanya. Ini mencakup hal-hal seperti prosedur rumah sakit yang diperlukan secara medis di rumah sakit umum, kunjungan ke dokter dan beberapa obat-obatan. Itu tidak mencakup perawatan di rumah sakit swasta. Layanan ambulan dan layanan ekstra seperti kacamata, perawatan gigi, dan terapi alami. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Australia memilih untuk memiliki asuransi kesehatan swasta. Saya akan menjelaskan nomor 3 tentang teknologi. Australia memiliki reputasi yang sangat kuat di bidang scientific, penemuan teknologi, dan merupakan pemimpin di bidang iptek seperti Nobel. Jadi, perkembangan negara Australia sangat pesat sehingga menjadi pemimpin di bidang iptek. 4. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Australia dilaporkan sebesar 60 juta US dollar pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 51 juta US dollar untuk 2020. Jadi, kenapa negara Australia dikatakan negara berkembang? Karena pendapatan per kapita di negara Australia setiap tahunnya selalu meningkat. Dan yang kedua, ada negara maju Selandia Baru. Dari tingkat pendidikan ada sekolah dasar dan menengah, institut teknologi dan politeknik, juga program sarjana. Dari sekolah dasar di negara Selandia Baru, sekolah dasar dimulai dari umur 5 tahun dan dilanjut ke primary school umur 8 tahun dan dilanjut sampai ke yang menengah umur 13 tahun. Juga Institut Teknologi Politeknik pelajar dapat meneruskan studi mengambil pendidikan dan pelatihan setelah usia 10 tahun. Mereka yang lulus akan mendapatkan sertifikat, diploma ataupun
Bachelor Degree di Institut Teknologi dan Politik yang ada di Selandia Baru. Dan yang ketiga, program sarjana. Selandia Baru memiliki 8 universitas yang terbesar di beberapa lokasi dan menawarkan lingkungan belajar yang menarik serta kualifikasi bermutu tinggi. 2. Tingkat kesehatan negara maju di Selandia Baru. Badan Kesehatan Masyarakat yang baru berarti para ahli akan ditempatkan lebih baik untuk memerangi pandemi di masa depan dan dapat lebih fokus secara strategis pada masalah seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Sistem yang dijalankan pemerintah Selandia Baru saat ini dibagi menjadi 20 dewan kesehatan distrik. Setiap dewan kesehatan distrik memiliki anggaran mereka sendiri. 3. Teknologi negara maju di Selandia Baru. Selandia Baru telah memanfaatkan perpaduan teknologi yang menggabungkan aspek fisik, digital maupun kombinasi antara kedua aspek tersebut. Badan pemerintahan dan perusahaan asing di Selandia Baru menyediakan peluang untuk mendukung manufaktur Mamin Indonesia menerapkan teknologi pintar yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta keselamatan operasional pabrik. Teknologi pintar yang dimaksud antara lain teknologi sistem keamanan tinggi yang dapat membantu mengelola keselamatan dan mengurangi kontak antara sesama manusia. 4. Pendapatan per kapita. Pendapatan rumah tangga per kapita Selandia Baru dilaporkan sebesar 23 juta US dollar pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 24 juta US dollar untuk 2019. Jadi kenapa negara Selandia Baru dikatakan negara maju? Karena pendapatan per kapita di negara Selandia Baru setiap tahunnya selalu meningkat. Dan di sini ada negara berkembang yaitu negara Nauru. Nauru menjadi salah satu negara berkembang yang punya sumber daya alam berupa fosfat yang sangat melimpah. Negara ini dulu menjadi salah satu negara terkaya di dunia, namun sekarang bangkrut karena punya hutang yang cukup besar. Semua berawal dari pertambangan fosfat yang merajalela, sehingga cadangan fosfat di negara tersebut habis sehingga menyebabkan kerusakan alam yang serius. Pertambangan fosfat yang menjadi tren di negara tersebut merusak 80% wilayah negaranya dan merusak 40% alam laut. Akhirnya saat ini Nauru menggantungkan kelangsungan hidup bangsanya pada Australia karena sumber daya alam yang telah habis. 2. Negara maju di negara Samoa. Samoa merupakan negara benua terkecil dengan luas wilayah 2.843 km yang terletak di selatan Khatulistiwa, dekat dengan Selandia Baru. Negara Samoa pada zaman dahulu menjadi rebutan para negara maju karena lokasinya yang strategis untuk tempat pengasingan bahan bakar kapal di Samudra Pasifik. Perekonomian Samoa ini tergantung pada jasa dan manufaktur. Sebab tanah yang terbentuk perbukitan membuat masyarakat sulit untuk bercocok tanam atau bertani. Hal ini juga yang membuat Samoa tidak menonjol dalam sektor pertanian, melainkan mengandalkan sektor pariwisata. Negara berkembang Salomon. Kepulauan Salomon merupakan bagian dari koloni Inggris yang merdeka pada tahun 1976 sejak abad ke-19. Kepulauan Salomon hingga saat ini menjadi negara berdaulat yang tidak memiliki tentara nasional. Kepulauan Salomon memiliki 100 pulau dengan beberapa pecahan pulau besar. Sumber daya alam yang dimiliki Salomon mayoritas berasal dari hasil laut, perkebunan, dan pertambangan emas. Negara Salomon termasuk dalam
golongan negara berkembang lantaran konflik sipil yang menyebabkan pertumbuhan darah hingga akhirnya negara ini sulit maju. 4. Negara Tuvalu. Tuvalu merupakan negara berkembang di benua Australia yang punya 4 pulau, karang, dan 5 atol besar. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1978. Tuvalu memiliki ciri fisik seperti orang Indonesia bagian timur karena berdekatan. Untuk sektor pendapatannya, Marshall. Kepulauan Marshall ini berdiri berdasarkan perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat pada tahun 1986. Asal-usulnya, negara ini adalah tempat Amerika Serikat untuk melakukan ujian coba nuklir selama Perang Dunia. Jadi negara Marshall adalah negara yang berterkaitan dengan Amerika Serikat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.